Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur kalau hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk kami boleh datang kepadamu. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat firman Tuhan menjadi bacaan kita hari ini adalah Markus pasal yang ke-8, ayat yang ke-14 hingga ayatnya yang ke-21. Saya akan membacakan ayat yang ke-21. Lalu katanya kepada mereka, "Masihkah kamu belum mengerti?" Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, dalam perjalanan hidup ini tentunya ada banyak hal yang kita seringkali tidak memahami, ya. Tidak paham, tidak mengerti dengan baik. Ada banyak faktor, ya, karena mungkin itu bukan bidang kita. Bisa jadi karena kita tidak ada pengalaman di sana. Tetapi ada juga karena kedegilan hati kita untuk memahami sesuatu. Nah, pertanyaan ini muncul berangkat dari sikap atau respon para murid ketika Tuhan menyampaikan kepada para murid untuk berjaga-jaga dan awas, ya, terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Pada saat Yesus menyampaikan hal ini, para murid itu berespon bahwa, oh, Yesus sampaikan hal ini karena kita tidak membawa roti. Sehingga mereka berpikir karena tidak membawa roti lah maka Yesus berkata-kata demikian. Padahal Yesus menyampaikan hal ini karena mengingatkan para murid untuk waspada terhadap ajaran orang-orang Farisi. Ragi bisa diibaratkan memberi pengaruh, sehingga pengaruh daripada orang-orang Farisi, ya, orang-orang Herodes ini kiranya hendaknya dipahami dengan lebih baik. Jangan sampai disesatkan, jangan sampai tergoda untuk melakukan hal-hal yang memang sebenarnya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itulah yang sebenarnya Yesus mau sampaikan kepada para murid. Tetapi murid, ya, tidak menangkap, tidak memahami kebenaran ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, bukankah hal ini seringkali juga terjadi di dalam kehidupan kita ketika kita itu memahami firman Tuhan? Seringkali kita sulit mengerti, seringkali kita tidak mampu memahami kebenaran firman Tuhan, apa yang disampaikan oleh Tuhan. Hari ini tentunya mengingatkan kita, kenapa hal itu sulit untuk kita bisa pahami. Tidak jarang memang, ya, karena kita memang tidak membidangi hal ini. Tetapi kalau hal ini tentunya bisa kita pelajari dengan perjalanan kita, ya, dengan rajinnya, aktifnya kita membaca, merenungkan firman Tuhan. Saya yakin dan percaya Tuhan pasti akan menolong dan memimpin kita sehingga kita boleh mengerti, memahami setiap kebenaran firman Tuhan dengan baik. Jika karena kita tidak memiliki pengetahuan, pengalaman di sana, ada banyak beberapa referensi buku yang bisa kita pakai. Misalnya kita menemukan kata-kata yang sulit, kata-kata yang tidak mudah dipahami. Kita bisa baca, ya, terjemahan yang lain, atau kita bisa baca buku-buku yang lain sebagai pendukung, atau kita bisa mendiskusikannya dengan kelompok pertumbuhan kita bersama. Bisa juga misalnya bertanya kepada hamba Tuhan. Kita boleh meminta penjelasan. Nah, itu ada kerinduan saudara untuk belajar firman dengan baik. Ya, tidak hanya sekedar, "Uslah aku nggak ngerti lah piye meneh." Tidak. Ya, ada satu kerinduan untuk mengerti kebenaran. Sehingga kita tidak mudah untuk disesatkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini
kita diingatkan ya, betapa pentingnya kita tuh belajar, mengerti, memahami maksud daripada perkataan Tuhan. Kalau hari ini ya tentunya memahami firman Tuhan. Yesus sangat sederhana, waspada dan berawas-awas, berjaga-jaga terhadap ragi orang Farisi. Artinya berhati-hatilah dengan ajaran-ajaran itu. Ya, kalau kita perhatikan hari-hari ini ya, banyak sekali ajaran-ajaran di dalam gereja, di dalam iman kekristenan. Tidak sedikit banyak yang salah. Dan kita tentunya harus waspada terhadap motivasi melayani, terhadap motivasi ke gereja, terhadap motivasi memberi persembahan. Ada banyak yang kita seringkali gagal paham di sana. Ya, kita berpikir melakukan segala sesuatu ya supaya Tuhan tambah sayang sama kita. Nah, Tuhan sudah sayang sama kita sebelum kita melakukan sesuatu. Ya, kita berpikir ya, ketika saya saat teduh baca firman, dengar firman seperti ini ya, membuat Tuhan tambah sayang. Tidak, saudara. Jam doa kita tidak membuat Tuhan tambah sayang sama kita. Karena memang Tuhan sudah lebih dahulu sayang sama kita. Yang ada adalah kita tambah sayang sama Tuhan. Ketika kita memberi waktu kita untuk membaca, merenungkan firman Tuhan. Justru kita yang tambah sayang sama Tuhan. Bukan Tuhan tambah sayang. Karena Tuhan memang sudah sayang sama kita. Ketika kita membaca, merenungkan firman Tuhan, ada banyak hal memang yang mungkin kita tidak pahami. Nggak apa-apa. Terus kita rindu belajar. Dan saya yakin dan percaya Allah Roh Kudus akan menolong dan memimpin kita untuk memahami setiap firman-Nya. Yang penting bagi kita adalah Bapak Ibu tetap setia membaca, ya, merenungkan, mendengarkan firman Tuhan, sehingga kita boleh terus mengerti dan hidup kita senantiasa dipimpin oleh Tuhan. Dan jadikanlah firman Tuhan itu otoritas tertinggi di dalam hidup kita. Sehingga dalam kita mengambil keputusan, dalam kita bersikap, dalam kita mau melakukan segala sesuatunya, kita tahu kita ada di jalur yang benar. Oleh sebab itu, berbahagialah setiap kita ya yang memiliki waktu membaca, merenungkan, terlebih bagi kita yang melakukan firman Tuhan. Dan kiranya setiap kita semakin hari semakin setia, semakin taat, dan semakin percaya akan setiap firman Tuhan. Ini penting bagi kita. Ketika kita percaya, saya yakin dan percaya setiap kita akan mengalami berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Karena kita tahu, kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk kasih setiamu dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami kembali untuk kami boleh senantiasa belajar kebenaran firman Tuhan dengan lebih baik. Dengan tetap setia, tetap tekun, dan kami percaya Engkau Allah Roh Kudus memimpin menolong kami untuk kami boleh mengerti kebenaran-kebenaran firman-Mu. Dan biar kami menjadi orang yang berbahagia karena kami boleh taat setia melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih, kami berdoa untuk setiap kami. Kiranya Tuhan juga menolong, memampukan kami untuk kami juga boleh menyisihkan waktu yang terbaik untuk Tuhan, sehingga kami boleh memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan yang lebih baik. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih ya Tuhan untuk kemurahan-Mu. Kami berdoa menyerahkan juga jika ada di antara kami yang sedang bergumul. Kiranya juga Tuhan menolong pergumulan mereka. Berikan bahu yang kuat, berikan lutut yang kuat untuk mereka boleh tetap senantiasa datang kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Ini doa seru kami. Engkau yang tahu setiap pergumulan hidup kami dan kami bawa hidup kami kepadamu. Ini doa seru kami ya Tuhan yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikian renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.